Ada sebuah misi khusus dari Bojan Hodak, yang ketika misi itu berhasil dilakukan, maka Persib akan berubah jadi tim paling menakutkan. Iya, misi itu diberikan langsung oleh Bojan Hodak kepada si pekerja keras bernama Mark Anthony Klok. Sebelum kedatangan Bojan Hodak ke Persib, Klok berperan seperti pemain pada umumnya. Ia hanya bermain dengan stylenya sendiri, dan Klok tak cukup mampu membuat Luis Milla menunjuknya sebagai pemimpin tim atau kapten dalam pertandingan. Dan ketika awal kedatangan Bojan Hodak, pelatih asal Kroasia ini langsung mengatakan jika Persib itu problem utamanya ada di kekompakan tim yang masih belum terjaga. Salah satu alasan kuat mengapa kekompakan itu tak kunjung datang, yaitu karena di tubuh Persib masih belum ada sosok sentral yang mampu memimpin tim dengan cara yang tak biasa. Pemimpin yang bukan hanya sekadar mengenakan ban kapten, tapi hadirnya di tengah lapangan mampu membuat sebuah perbedaan signifikan dalam sebuah laga. Mark Klok kuasai bola. Mark Klok dan ini. Kasih turun. Mark Klok. Mark Klok bahaya. Klok bahaya saat ini Mark Klok kepada David. Tidak dipercaya. Baik sekali Mark Klok dan Madinda. Sentuhan berkelas kita lihat masih Mark Klok kali ini. Satu serangan cepat Persib Bandung. Di sisi kanan ada Freds. Freds butuhan sikat. Gol! Kesalahan. Berbahaya. Kita lihat Mark Klok kirimkan umpan terobosan coba dikejar oleh Ciro Alves. Masih Ciro. Ada Mark Klok sikat. Gol! Awalnya Bojan Hodak mengira sosok itu ada di diri seorang Deddy Kusnandar. Maka saat debut Bojan Hodak yaitu partai Persib menghadapi Bali United, Hodak memberikan tugas itu kepada seorang Deddy. Namun tampaknya Hodak tak puas. Ia pindahkan tugas itu ke Igbo Nevo. Dalam laga melawan Persis Solo, apa mau dikata? Laga itu berakhir buruk bagi seorang Hodak. Laga yang menjadi kekalahan pertamanya dalam menukangi Persib. Oleh Ciro Alves. Dan gol! Messi Doro! Oh, Fernando! Harapan besar itu muncul saat Persib menghadapi PSIS Semarang. Saat itu Hodak berikan ban kapten kepada seorang Mark Klok. Dan disitulah awal terjadinya kebangkitan Persib Bandung. Jangan, apakah Mark Klok? Gol! Mark Klok! Mark Klok makin menggila setelah itu. Sejak laga melawan PSIS Semarang hingga laga melawan PSS Sleman, Klok selalu bermain full 90 menit dan selalu menjadi kapten Persib. 9 laga saat Mark Klok memimpin Persib, skuad Maung Bandung belum pernah kalah dan berhasil mencatat 7 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Ia diberikan misi ekstrim oleh Bojan Hodak. Ia harus bisa memimpin tim, ia harus mampu jadi pembeda. Ia harus ada saat tim menyerang, dan ia juga harus ada saat tim sedang bertahan. Maka melihat cara Klok dalam memimpin Persib, kita seperti disuguhkan, seperti inilah cara midfielder modern bermain. Di Indonesia memang terkenal banyak pemain tengah dengan label gelandang pengangkut air. Namun kebanyakan pemain yang tipenya seperti ini cenderung hanya kuat dalam urusan lari dan tackle keras. Yang intinya tim jadi kuat hanya dalam urusan bertahan, tapi kontribusi dalam menyerang sangat minim. Tipe bermain seperti itu memang sudah tak begitu relevan lagi dalam sepak bola modern. Maka Mark Klok adalah sosok gelandang pekerja keras yang sudah di-upgrade. Atau istilahnya, Mark Klok ini gelandang pengangkut air tapi dia punya visi. Ketika bertahan, ia begitu kuat. Ketika menyerang, ia seperti kesurupan menjadi striker. Maka jangan heran di musim ini saja, Mark Klok telah mencatatkan 4 gol dan 6 assist. Yang statistik itu menjadikan Mark Klok jadi satu-satunya pemain tengah di Liga 1 yang paling produktif dalam mencetak gol dan assist.
Yang terbaru yaitu saat Persib melawan PSS Sleman, Mark Klok kembali membuat kita terpukau. Ia tak ragu tunjuk sana tunjuk sini untuk meminta rekan setimnya menutup posisi yang berpotensi menjadi bahaya. Ketika menyerang pun Mark Klok selalu jadi ancaman serius bagi pertahanan PSS kala itu. Di saat bertahan pun Mark Klok ini bisa-bisanya nempelin striker, bahkan untuk nge-shoot ke arah gawang pun tak Klok izinkan. Jelas Mark Klok ini punya gairah yang tak biasa untuk menang. Ia selalu menggebu-gebu saat memulai laga, bahkan hingga peluit akhir dibunyikan. Kamu boleh lelah, kamu boleh jatuh, tapi jangan lupa bangun dan bangkit kembali. Itulah kerja keras yang selalu Klok tunjukkan di Persib Bandung hingga saat ini. Ada sebuah prinsip yang menurut kami sangat berkelas dari seorang Kapten Klok. Saat laga Persib melawan Persebaya, Persib mendapati sebuah keputusan kontroversi dari wasit yang momen itu hampir saja menghancurkan mental pemain Persib. Bruno, bahaya pemirsa. Bertabrak. Tapi Klok berkata lain, ini bukan tentang wasit, tapi tentang kita. Referee, not referee. It's us. It's not the referee. Sebuah cara dari Kapten Persib itu untuk mengubah mindset jika kemenangan memang harus diperjuangkan dari tim itu sendiri. Bukan hanya komplain terus, bahkan sampai ngeprint keputusan kontroversi wasit. Ketika ada peluang yang gagal dikonversikan menjadi gol, ia selalu jadi pemain yang mensupport rekan-rekannya. Sebuah cara berkelas dari seorang kapten untuk membangun kekompakan di dalam tubuh sebuah tim. Ada sebuah fakta menarik dari Mark Klok. Mark Klok ini tampaknya tak hanya sekadar mencintai tim sepak bolanya saja, tapi juga kota di mana tim kebanggaannya itu berada. Mark Klok belusukan ke daerah Cililin, Bandung Barat. Gayanya mirip seperti caleg, tapi bukannya cari suara, Mark Klok justru membangun sebuah bangunan sekolah, yaitu Sekolah untuk Anak Berkebutuhan Khusus atau SLB. Maka di Jawa Barat, Mark Klok sudah mendapatkan tempat di hati para supporter. Dan di Persib pun, Mark Klok masih terus menjaga agar misi dari Bojan Hodak itu terus konsisten ia jalankan. Sampai akhirnya Persib menutup musim ini dengan dua kata, yaitu Persib juara.